Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita di pondok pesantren Darul Falah. Kita syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kedatangan tamu dari pondok pesantren Al-Madinah, Al-Madani, pondok pesantren Al-Madani di desa di daerah Kuningan, Jawa Barat. Kuningan itu termasuk mana? Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dengan sebab-asbab datangnya santri dan asatid di pondok pesantren Al-Madani Kuningan, Jawa Barat bisa juga membantu bahkan menyempurnakan praktik-praktik aturan-aturan program-program yang ada di pondok pesantren Darul Falah Garib yang baru berintis ini. Dengan adanya ini, masya Allah, kita akan ada perbekalan mengenai tanggung jawab per bagian-bagian. Maka santri itu penanggung jawab harus ada tanggung jawab, dan apa ya tanggung jawabnya yang dia tanggungkan itu harus ngerti cara kerjanya. Maka santri semuanya sampai pentingnya ini, maka santri-santri termasuk SDIT kita itu tawakufkan waktunya demi pentingnya program ini, sehingga program-program di pondok Darul Falah 24 jam ini bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan asbab berkah dan barokah. Allahumma amin. Sebelumnya hadirin yang belum datang sama ini, saya di mana? Usulin Mas Satria, usulin saya sama Ahmad, tidak apa-apa, setuju. Enggak kamu di sini aja. Diambil salam untuk persiapan di sini. Dan juga tidak lupa ada salam kita junjung salam kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lawan beliau lah kita nyuwun amsal berkah syafaat keberkahan baik di duniawi di dunia wal akhir. Allahumma amin. Dan nanti tentunya ini maka kita ini selalu jangan sampai lepas ada hubungan kuat kepada Allah. Hakikatnya kita ini program, hakikatnya kita ini masuk kelas, masuk kegiatan tanggung jawab itu, hakikatnya kita ini diperintahkan oleh Allah. Hakikatnya kita ini diberi amanah besar oleh Allah, diberikan kemuliaan. Seberapa kita ini menggunakan waktu yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya, maka sebegitu pula pertolongan, sebegitu pula nusratullah makom-makomnya di sisi Allah. Dia nanti sungguh-sungguh tanggung jawab amanah-amanah yang disampaikan nanti sama alumni dan asatid maupun santri di Pondok Al-Madani Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Maka kita harus sungguh-sungguh apa seharusnya kita lakukan, apa harus kita kerjakan, sehingga kita ini sampai kita ini belajar ngaji, belajar ilmu, belajar kitab, tapi juga belajar ilmu-ilmu yang di luar pelajaran ini, terutama tanggung jawab. Maka kita ini belajar ilmu itu bukan hanya kitab saja. Dalam 24 jam kita ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasul atau tidak. Termasuk program hari ayah seperti ini, program tanggung jawab seperti ini, itu termasuk ilmu.
yang dimana di dalam pelajaran nggak ada, dalam kitab dunia nggak ada. Maka pengaturan yang baik itu lebih ditakuti setan adalah perkara yang besar tapi tanpa dimusyawarahkan. Maka pentingnya ini kita siapkan mental, siapkan hati kita, dohir kita, batin kita jangan sampai mengandung. Karena pentingnya ini sampai sekolah ditaburkan dulu belajarnya, masuknya, tawajudnya. Karena jauh-jauh dari Kuningan, Jawa Barat datang ke sini modal antum datang sana berapa ribu, berapa ratus ribu, belum lagi makan di jalan, belum lagi capek. Dan ustadznya sudah datang ke sini, tinggal kamu dengar saja. Kalau tidak sungguh-sungguh rugi. Maka siapkan kita apa yang disampaikan nanti kesamina wa atokna. Dan nanti termasuk nanti pelantikan akan disaksikan langsung dengan Ustadz alumni dari Pondok Pesantren Al-Madani Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Insyaallah ya. Jadi tidak tulis ini tinggal nanti Ustadznya membacakannya. Kami sampaikan lagi, langsung disampaikan langsung kepada Ustadz alumni apa namanya? Namanya admin. Ini akan disampaikan beliau langsung alumni plus sudah pengabdian. Dan yang akan lihat ke Yaman. Semoga nanti dengan sebab ini kita doanya bisa berangkat nanti ke Yaman. Allahumma langsung aja sampai kepada beliau. Suaranya agak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap dari kalian itu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin pasti diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Jadi jangan sampai dalam hadis ini kita berpikiran pemimpin itu hanya presiden ke rakyatnya, bupati ke rakyatnya, atau misalkan Pak RT ke warga desanya, atau misalkan, jadi jangan sampai pikiran di sana. Tapi pemimpin di sini mencakup semuanya. Suami pemimpin dari istrinya. Kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan apa kepemimpinannya. Orang tua itu pemimpin dari anaknya. Kelak di akhirat suami istri akan diminta pertanggungjawaban dalam mendidik anaknya. Istri bertanggung jawab mengelola harta suaminya. Kelak di akhirat Allah akan minta pertanggungjawaban kepada istri tentang tanggung jawabnya dia mengelola harta suaminya. Jadi dalam hadis tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap dari kalian pemimpin dan setiap pemimpin pasti dipertanggungjawabkan. Itu bukan hanya presiden ke rakyat, tapi itu mencakup semuanya. Setiap kita pemimpin, entah kita nikah punya istri, kita adalah pemimpin dari istri kita. Di akhirat kita akan diminta pertanggungjawabannya. Habis nikah kita punya anak, kita dan istri kita itu adalah pemimpin dari anak, dan ntar kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau di akhirat udah diminta pertanggungjawaban dan ntar kita malah tidak amanah menunaikan tanggung jawab tersebut, bukan tidak amanah melaksanakan tanggung jawab tersebut, mau tidak mau ntar kita dituntut sama apa yang kita ntar pimpin, dan mungkin ntar dosanya itu gimana Allah kan ya. Begitu juga ini juga sama pemimpin. Ketika kalian ditugasi pemimpin, ketua ma'had, itu mencakup dalam hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian ini pemimpin pondok pesantren Darul Falah. Kalian ini ketua pemimpin pesantren Darul Falah. Dan kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Alvin, dulu kamu pernah jadi ketua OPPM Darul Falah. Gimana kepemimpinan kamu? Allah pasti akan tanyakan. Ya, kemudian kamu misalkan pernah jadi ketua kebersihan Darul Falah. Kepemimpinan kamu di pondok itu kayak gimana?
Allah pasti pintar bertanggung jawabannya. Keamanan, mungkin kamu dulu pernah pimpin pondok pesantren Darul Falah. Kepemimpinan kamu kayak gimana? Apakah yang ini santri terlambat dihukum, yang ini malah enggak, yang ini diizinkannya 2 jam, yang ini masa 1 jam? Ntar akan diminta pertanggungjawaban dari setiap kalian yang dapat bagian kebersihan kedua keamanan kodda perairan itu mencangkut termasuk dalam hadis yang ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mencangkut dalam hadis ini yang mana di akhirat kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Nah, jadi ini termasuknya jadi tadi tanggung jawab ya. Jadi yang pertama ini adalah amanah dari Allah, dan yang kedua ini adalah amanah dari guru-guru kita. Niatkan yang pertama khidmat ke pondok pesantren dan khidmat kepada guru-guru kita. Kasihan loh guru, maksudnya beliau tiap hari ngajar, beliau tiap hari nerangin. Masa beliau juga yang ngebangunin tidur, yang ngatur sop, yang nyuruh sholat, yang masak, yang belanja. Jadi untuk program di luar ngajar sama program di luar ngajar sama taklim sama keilmuan itu semuanya sama santri gitu. Supaya ustadz kita ngajarnya dalam keadaan semangat, fisiknya itu sehat. Jadi karena fokusnya hanya untuk ngajar saja, fokusnya hanya khusus mutolaah, untuk membangunin tidur, untuk nyuruh tidur, untuk ngurusin air, untuk ngurusin masakan, untuk ngurusin ini itu udah sama santri. Biar ustadz kita biar ustadz kita hanya fokus memberi kalian ilmu. Jadi yang kedua, niatnya khidmat ustadz kita. Setelah banyak kisah-kisah ketika seorang santri telah khidmat kepada ustadznya dan ustadznya telah ridho, insya Allah santri tersebut akan barokah ya, akan barokah. Tapi sepintar apapun santri, kalau misalkan ustadznya sakit hati karena santri tersebut tidak akan sukses. Ada suatu kisah seseorang dia pintar, Sarah bin Hajjul Thalibin dia hafal, kitab Bukhari Muslim, kitab Kutubus Sittah hadis semua dia hafal. Karena dia merasa pintar dan di hati dia ada rasa sombong gitu. Karena hati dia ada rasa sombong sampai dia berani menyebut gurunya dengan sebutan namanya. Padahal ada ulama mengatakan man dzakara syai'ahu bi ismihi, barang siapa yang menyebutkan gurunya dengan sebutan namanya, lam yamut, dia tidak akan mati hatta yadzuqal faqral ma'nawi wal ilmi, sampai dia merasakan kefakiran baik berupa harta atau ilmu. Jadi ketika kita memanggil guru kita dengan sebutan nama kita ini tidak akan mati. Allah tidak akan mencabut nyawa kita sampai kita ini fakir baik ilmu atau harta. Nah, akhirnya santri tersebut dia karena saking pinternya, saking sombongnya, dia berani menyebut gurunya dengan sebutan namanya. Pada suatu hari santri tersebut diundang oleh sebuah kampung untuk mengisi ceramah itu. Santri tersebut langsung pergi ke sana tanpa izin ke gurunya, tanpa izin ke asatidnya. Gurunya pas masuk, pas mau ngajar dia ngabsen. Aina pulang, dia kemana? Teman-temannya, oh dia sedang pergi ke suatu tempat untuk mengisi kajian, untuk mengisi ceramah di sana. Orang-orang udah banyak nunggu di sana. Gimana kata ustadznya, kata kiainya, biarkan dia pergi ke sana, akan tetapi ilmunya ada di kelas ini. Biarkan dia pergi ke sana bersama kakinya, bersama matanya, bersama telinganya, bersama kepalanya, akan tetapi hafalan hadisnya ada di kelas ini. Biarkan dia pergi ke sana menjumpai umat, akan tetapi akan tetapi hafalannya, pemahamannya, ilmunya ada di kelas ini. Gimana ketika dia naik ke atas, udah muqaddimah nahmaduhu Allah Ta'ala, mau ke inti pembahasan, ilmunya hilang semua. Ilmunya hilang semua. Akhirnya dia santri tadi turun ke bawah, nangis, dan ada orang yang mana tahu permasalahan santri ini. Ketika santri tersebut tahu permasalahan santri yang tadi mau ceramah tersebut, dia suruh minta maaf, punya kerja dia tidak mau. Sampai akhirnya santri tersebut dia mati dalam keadaan tukang arang. Ilmunya hilang semua, hafalan safihahnya hilang, hafalan ilmunya hilang, semuanya hilang.
dan hartanya juga hilang. Jadi sesiapa yang memanggil guru kita dengan sebutan namanya, kita tidak akan mati sampai apa? Sampai kita merasakan fakir berupa ilmu atau berupa harta. Jadi yang kedua tadi niatkan khidmatnya kita di sini ini apa? Khidmatnya ini niat membantu guru-guru kita. Karena tadi gurdu tilmid, tujuan utama santri itu yang pertama apa? Al-barokah. Jadi yang pertama barokah. Suatu ulama lagi katakan ador lusaiun alal murid, sesuatu yang paling berbahaya bagi seorang santri apa? Bukan malas, bukan malas belajar, bukan susah ngapal, bukan ngantuk terus. Sesuatu yang paling berbahaya bagi santri apa? Taghayyara qalbu syaihi alaihi, berubahnya hati seorang guru kepadanya. Jadi ketika hati seorang guru telah berubah kepada seorang santri karena sebab kelakuan santri tadi tidak adab, itu sesuatu yang paling berbahaya bagi seorang santri. Kalau misalkan malas, susah apa itu gak berbahaya. Tapi kalau udah gurunya sakit hati karena dia, itu adalah sesuatu yang paling berbahaya bagi santri. Kenapa alasannya? La wijtama'a ala islahi ba'da dzalika. Kalau berkumpul, la wijtama'a ala islahi ba'da dzalika masyayihul masyriqi wa maghribi. Kalau ulama dari barat, ulama dari timur, wali-wali Allah dari dunia dikumpulkan untuk memperbaiki satu orang santri yang telah menyakiti gurunya, la yastati'uhu, mereka semua tidak akan bisa membenahinya, mereka semua tidak akan bisa memperbaikinya, illa ayyardu alaihi sayhu, kecuali telah ridho kembali kepada dia gurunya, baru ulama-ulama tadi bisa apa? Bisa memperbaikinya. Jadi kalau ada satu guru di sini sakit hati karena kalian, kemanapun kalian pergi, ke Yaman sekalipun, ke Madinah, ke Mesir, guru-guru di sana tidak akan bisa membenahi kalian. Kecuali telah ridho kembali guru yang kalian sakit hati, baru ulama-ulama di sana bisa memperbaiki kalian. Jadi tadi ini yang kedua ini niatkan hikmat kepada guru, karena guru ini sederajat dengan orang tua. Bahkan kita ini masuk surga karena guru, bukan karena orang tua. Orang tua mengasih kalian pakaian, mengasih kalian peci supaya kalian ganteng dohir. Guru mengasih kita hiasan-hiasan batin. Bagaimana hati kita tidak ada rasa sombong, bagaimana hati kita tidak ada rasa dengki, bagaimana hati kita tidak ada rasa hasad. Jadi guru dan orang tua ini sama derajatnya. Dan karena guru dan orang tua sama derajatnya, kita harus memuliakan keduanya dengan sama. Gitu. Bahkan ada ulama mengatakan, qaddimu asatidz, saya lebih mendahulukan ustaz saya daripada orang tua saya. Karena orang tua saya apa? Orang tua saya ini hanya memberikan saya luar. Kalau guru mendidik apa? Rohani. Dan ruh ini adalah jauharun, permata. Ya, jadi guru dan ustaz adalah guru dan orang tua adalah dua kelompok yang mana sangat berjasa dalam kehidupan kita. Dan karena keduanya sangat berjasa, maka kita harus memuliakan keduanya sama. Dalam hal apapun kepada guru dan orang tua harus sama. Nah, salah satunya kita memuliakan guru kita dengan program ini, yaitu dengan membantu guru kita kesibukan beliau. Sekali lagi, supaya guru kita fokus dalam mengajar, supaya ngajarnya maksimal, mutolaahnya maksimal, nerangin jurumiyahnya maksimal, nerangin fikihnya maksimal, nerangin hadisnya maksimal, nerangin tarikhnya maksimal, nerangin semua pelajarannya maksimal. Jadi biarkan beliau fokus dalam mengajar saja. Untuk masalah membangunkan tidur, menyuruh mandi, menyuruh masak, apalagi ngisi air, ngurusin WC, itu semua dari santri. Ya, jadi itu saja. Jadi ini yang pertama tadi tentang tanggung jawab, dan tanggung jawab akan apa? Tanggung jawab akan mas'ul, akan dipertanyakan tentang di akhirat. Dan yang kedua ini adalah tentang khidmat kita kepada guru kita. Alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan sama beliau yaitu bermanfaat buat kita, tambah semangat, tambah kita ini khidmat ta'lim di pondok kita. Dan Allahumma amin. Terus yang berikutnya kita akan bacakan tugas pelantikan dulu, baru nanti dibacakan tugas-tugas. Terus nanti kita datang ke satu tempat langsung ke kurikulum
WC, apa yang kita pikirkan dalam WC, terus apa cara kerjanya, terus gimana. Nah, seperti itu. Kita datang ke kamar seperti itu juga, gimana cara kerjanya, apa yang kita buat di kamar, terus apa yang kita lakukan. Kita akan datang, kita akan keliling dengan saksi semuanya, dengan membawa dan dakwah blog ke seluruh dunia untuk menyampaikan ilmunya agamanya. Salah ya. Terus langsung kita lanjut pertama kita nanti pertama ketua. Bismillah ya, amanah dapat sini ketua pada di sini ini berjalan kurang lebih berapa tahun? Jadi setahun ke depan ada pelatihan baru. Tertibnya nanti kita akan seperti itu 1 tahun akan ada pelatihan baru lagi. Dioperak aja kan kalau sekarang Alvin Anis ketua, ntar tahun depan insya Allah Kang Adi kalau Alvin misalkan kerja bagus pertahankan, kalau misalkan enggak ntar tinggal ganti. 1 tahun biasanya kalau di sana itu tanggal akhir Rajab sekitar 29 Rajab, jadi tahun depan kepengurusan ganti. Cuman kan karena di sana banyak itu santrinya karena per kelas, jadi yang kelas daurah fikih naik ke daurah hadis. Nah, yang daurah hadis kan naik ke pengabdian. Kelas 8 ini OPPM urus semua santri. Yang akhir tahun belajar selesai, yang kelas 8 mau naik ke pengabdian. Nah, yang ahli 1 yang mau naik kelas 8 dilantik jadi OPPM. Jadi pergantian ketua, pergantian keamanan, pergantian ini 1 tahun sekali. Kalau misalkan di sini kan mungkin santrinya baru ngerintis, jadi otomatis tahun depan gak bisa langsung ngerombak semua gitu, karena di sana kan udah langsung perangkatan, udah otomatis ini pindah langsung ada gantinya. Kalau di sini kan mungkin baru beberapa orang, jadi untuk di pondok ini yang masih ngerintis, jadi tahun depan jadi di musyawarahkan diobrak, tapi kalau misalkan ada yang kerja bagus ya tinggal dipertahankan. Tapi untuk kalau mau coba supaya Robi bisa jadi pengalaman jadi ketua gimana sih, Alvin pengalaman jadi pendidikan gimana sih, jadi kebersihan gimana sih, itu tinggal dimusyawarahkan. Terus sekarang di langsung aja Bismillah. Jenis yang seperti diambil tahun ini ke depan kurang lebih 1 tahun akan melantik saudara kita. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah tolong kita, tolong Amir usulkan. Itu sekarang tertulis di situ yaitu siapa? Saudara Alvin dari Bengkulu, Sumatera Barat atau Tengah? Selatan. Diambil tahun ini kita lantik Amirnya saudara Alvin dari Bengkulu, Sumatera Selatan. Semoga Allah berkahi dan jadikan sebab berkah di pondok ini. Allahumma. Terus nomor 2 bacakan. Berdiri namanya, berdiri dan nanti di setting di amplop ke seluruh dunia ini. Situ kita di sini. Berdiri. Terus gerak-gerakan. Terus yang kedua yaitu keamanan saudara Alvin juga tambah 1 Yasin. Masalah saya saudara kita dari Luhut Kecamatan sini Ngawi, Jawa Timur. Berdiri. Ini saudara pertama tadi ketua Pak Amir untuk kita. Terus yang kedua keamanan 2 ini juga gabungan. Nanti ada bapak musyawarah,
Terus yang ketiga, pendidikan. Jika pendidikan saudara kita Alvin karena santrinya yang baru 10 ya siji ngapain di nyanyi kafe sehingga nanti berkah calon dai ya pokok bisa kafe bisa. Di pendidikan amirnya atau ketuanya Mas Alvin. Terus DKM yang berdiri Mas Robi ini DKM takmir memakmurkan masjid Darul Falah, termasuk pembangunannya di termasuk juga kegiatannya di masjid ini gimana dan juga program-program kebersihannya gimana itu diatur fikirnya 3 orang itu siapa itu sama Mas Robi, Alvin sama Yasin 3 itu juga Masya Allah. Terus bawahnya kebersihan siapa? Mas Jaib mana berdiri? Nah ini Jaib, ini beliau. Robi tadi dari Ketangi, daerah Ketangi, terus ke desa Ketanggung, Kabupaten Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Terus kebersihan ini Mas Jaib, dari Jaibah, panggilannya Jaib, datang dari Surabaya, Jawa Timur. Terus kebersihan Jaib, dapur Jaib sama Robi. Terus masalah tanggung jawab masak ataupun dapur, koperasi dan dapur memasak bagiannya saudara Zaid sama saudara Robi. Ini juga ini kerja 5 poin yang terpenting ini juga yang tanggung jawab dinia semuanya. Terus bagian kelistrikan tadi siapa tadi? Rumam. Cepatnya ganti organ. Rumam saudara dari Seragen, Seragen Bina, Lupuh Seragen. Listrik nyalakan lampu, menurunkan lampu, mulai masuknya nyalakan lampu pukul sebelum maghrib habis amalan, terus matikan lampu jam 10, semuanya yang panjeran dinyalakan, yang tidak panjeran dimatikan. Terus masalah air atau galon dan sebagainya, air dan sebagainya dikuras dan sebagainya itu saudara Yasin sama juga yang tadi berdiri juga. Terus satu lagi pondok dan juga macam-macam kegiatan juga Alvin juga ampun sekali. Terus berikutnya yang ngurus bebek ya, kemarin peternak bebek dan atau nanti ada kambing atau sapi, sugih bebek, sugih sapi, sugih meri. Nah ini dari tanggung jawabnya saudara siapa namanya? Tapi mana orangnya? Angkat tangan. Nah, salah ya, salah terima. Kita ada pembenahan ikrar janji. Nanti kita akan berdiri mengikrarkan janji untuk bagaimana tanggung jawab dan juga ambil dalam segi bagian-bagiannya, sehingga nanti yang sempurna, tanggung jawab sempurna, pikirnya sempurna, amalannya. Kita enggak disaksikan saudara Bapak itu dari Sawal, itu dari Cabean, memang di itu Pak Sawal
menyaksikan program Pondok Pesantren Darul Falah. Semoga Allah terima untuk bantu semuanya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqrar atau janji setia. Bismillahirrahmanirrahim. Iqrar janji setia program Pondok Pesantren Darul Falah. Pertama, pertanyaan, siapkah adik-adikku, anak-anakku untuk menjalankan program Pondok Pesantren Darul Falah? Insya Allah. Sekali lagi, 3 kali. Siapkah adik-adikku menjunjung jalannya program Pondok Pesantren Darul Falah? Sekali lagi, siapkah adik-adikku menjunjung jalannya program Pondok Pesantren Darul Falah? Siapkah adikku, santriku memegang amanah yang mulia ini? Sekali lagi, siapkah santri-santriku, adikku memegang amanah yang mulia ini? Syahadat dulu, baru nanti akan mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan disaksikan oleh mudir Pondok Pesantren Darul Falah dan jajaran asatidz dan para santri, nama yang disebutkan resmi dan pengurus berjalannya program Pondok Pesantren Darul Falah tanggal 20 Maret 2023. Amin. Allahumma amin. Jazakallahu khairan. Semoga Allah terima ikrarnya, janjinya, sehingga dijadikan asbab hidayah ke seluruhnya soalan. Allahumma amin. Jazakallahu. Jadi mulai sekarang kalian yang disebutkan resmi untuk mengurus Pondok Pesantren Darul Falah. Jadi orang yang dikasih amanah pendidikan, dia punya kekuasaan di dunia pendidikan. Orang yang dikasih keamanan, dia punya kekuasaan dalam bidang keamanan. Untuk masalah hukuman, untuk masalah apa. Jadi ntar ketika kok ada santri di waktu tidur kok masih berkeliaran, kelihatan sama Pak Mudir, kelihatan sama Pak Kiai, yang dimarahin bukan santrinya tapi bagian keamanannya. Kalau misalkan ada sampah terlihat sama Pak Kiai sama ustadz-ustadz di sini, yang dimarahin bukan santri tapi tinggal panggil bagian kebersihannya dan dimarahi. Kemudian kalau misalkan ntar bebek kok belum ada yang ngasih makan, maka yang dimarahin jangan santri, yang dimarahin petugas bebek. Atau misalkan masjid kok gak rapi, masjid kotor-kotor, yang dimarahin juga bukan santri tapi dipanggil bagian TKM, dimarahin suruh bersihkan. Dan bagian TKM jangan pusing sendiri, marahin lagi santri. Kalau misalkan kan TKM ntar bikin jadwal piket masjid tiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, bagian TKM tugasnya ngontrol apakah hari Sabtu ada yang bersihin masjid, apakah hari Minggu ada yang bersihin masjid. Kalau misalkan gak ada yang bersihin, panggil orang yang di jadwal hari tersebut, marahin sama bagian TKM. Kebersihan juga
ntar bikin jadwal bebersih setiap hari pagi dan sore. Kalau pagi dan sore tidak ada yang bersih-bersih, maka bagian kebersihan punya kekuasaan memanggil orang yang di jadwal tersebut gak bersih-bersih, kemudian dihukum di tempat. Untuk hukuman musyawarahkan dengan Pak Kiai. Begitu juga ketua ntar mantau semuanya, mantau bagian keamanan, mantau bagian pendidikan, mantau bagian DKM, mantau bagian kebersihan, mantau bagian Popda. Kalau di antara keamanan, pendidikan, DKM, kebersihan, Popda kok ntar ada ganjalan, ketua berhak memarahi bagian keamanan, ketua berhak memarahi bagian pendidikan, ketua berhak memarahi bagian DKM, ketua berhak memarahi bagian kebersihan, ya, karena ketua tugas kerja mantau keamanan jalan tidak, mantau pendidikan jalan tidak, mantau DKM jalan tidak, itu adalah tugasnya ketua. Sekali lagi yang perlu tancapkan dalam hati, ini adalah tanggung jawab kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Saudara Alvin, ntar di akhirat Allah akan minta pertanggungjawabannya mengurus pondok pesantren Darul Falah tahun ini. Saudara Yasin, Allah ntar di akhirat akan minta pertanggungjawaban menjadi bagian keamanan pada tahun 2023 di pondok Darul Falah. Saudara Rofi, Allah entar di akhirat akan minta pertanggungjawabannya di akhirat, entar saudara Rofi ngurus DKM. Tanggung jawab enggak sih? Gitu. Tanggung jawab enggak sih? Tanggung jawab enggak sih? Jadi sekali lagi ini adalah tanggung jawab dari Allah. Yang kedua tadi inilah khidmat kepada guru kita dan pondok pesantren kita. Kita tahu ilmu di sini, kita tahu bahasa Arab di sini, kita tahu ilmu tarikh di sini, kita tahu bisa cara sholat di sini, kita tahu bacaan sholat di sini, kita bisa bahasa Arab di sini, kita bisa baca kitab di sini, kita hafal ratusan hadis di sini. Maka yang ini adalah khidmat kepada guru yang telah mengajarkan kita ilmu, dan khidmat kepada tempat yang menjadi saksi kita mencari ilmu. Ada tambahan mah? Tambahan dari saya kemudian, bagi santri-santri, apabila nanti suatu ketika ada seorang santri yang melanggar, maka meskipun dia besar terus yang menghukumnya ini kecil, maka hendaknya yang besar ini harus patuh kepada yang kecil, karena yang kecil ini memiliki kekuasaan atau memiliki yang amanah yang diamanatkan dari Pak Kiai. Maka yang besar ini jangan lihat siapa yang menghukumnya, akan tetapi yang besar ini melihat siapa yang menyuruh orang yang dikasih amanah, yaitu Pak Kiai. Apabila kita taat kepada Pak Kiai, maka kita taat kepada Rasul. Apabila kita taat kepada Rasul, maka sama saja kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada santri yaitu untuk membuang rasa egois terhadap diri kita, buang jauh-jauh. Karena misalnya kita sudah merasa besar di hadapan santri-santri atau merasa lebih tua atau lebih tinggi kelasnya, maka kita egois kita ini dibuang daripada untuk menerima apa yang telah diamanahkan daripada santri-santri yang punya bagian ini. Dan yang dihukum ini harus menerima, jangan melawan kepada orang yang menghukumnya. Insyaallah. Biasa ngebangunin, pasti ada santri yang susah bangun, pasti. Ketika entar kebersihan dulu, pasti ada santri yang mana tidak mau bersih-bersih. Itu apa diterapkan santri. Jadi santri yang melawan pengurus dalam arti yang tidak mau dihukum, tidak mau ini, diapakan? Nanti masalah hukuman, masalah tak tertib, nanti akan ada musyawarah khusus sama asatid, dan nanti untuk urusannya nanti tinggal sambil berjalan. Termasuk namanya yang tanggung jawabnya kecil, ternyata
ternyata pelanggarannya orang besar, maka bagaimana hukumannya? Jangan sampai lihat orang kecil lagi amanah dari bahayanya, sehingga nanti hukumannya yang patut, yang pantas apa nanti dimusyawarahkan sama asatid yang terbaik dan bagusnya itu apa nanti dimusyawarahkan. Insyaallah ya. Ini amanah, semoga Allah terima, Allah makbul, sehingga nanti jadikan asbab kita samping ngaji belajar nanti ada pengalaman rasa tanggung jawab. Itu wong jadi wong mulya, derajat wong mulya kuwi kok duweni rasa tanggung jawab. Kok duweni tanggung jawab, akhirnya kok benteng bocor, akhirnya kok dheweke sing ngurus sing ngatur. Tapi wong boten nek rasa tanggung jawab, dodol mawon, berarti mawon tukang penjual saja enggak tanggung jawab. Ya bocor tetap mawon. Akhirnya ya rusak kabeh. Juga atau punya rasa tanggung jawab terus penjual akhirnya apa? Dia sampai dapat labanya, ada juga kebaikan-kebaikan di dalam buku itu. Begitu juga dalam pondok pesantren. Kalau dia ini rasa tanggung jawab ada, sampai dia ngaji, akhirnya dapat ngaji ilmunya, dapat juga keberkahan di dalam pondok pesantren. Sehingga nanti pulang dari pondok pesantren sini, pulangnya jadi kiai-kiai semuanya, dari asbab hidayah orang soleh. Allahumma amin. Ya kita ini wajar, mudah mencetak orang selagi kita ini ada kesempurnaan tata tertib aturan dengan baik, dengan tertib, dengan doa, dapat intinya, dapat ridhonya sama gurunya. Insyaallah ya. Ini kurang lebihnya, ada tambahan dari lagi. Ya, PR yang pertama sekarang bikin program kerja. Jadi keamanan tulis di buku gede segini, ntar kumpulkan ke ketua, ntar ketua ngumpulin ke riayah, ntar riayah dikasihkan kemudian program kerja. Misalkan tadi Alvin keamanan, program harian apa, program kerja mingguan apa, misalkan program kerja bulanan apa, misalkan program kerja bulanan merajia rambut, memotong kuku, merajia sendal atau mengcek sendal. Ntar program kerja tahunan apa, misalkan kebersihan, program harian apa, misalkan kebersihan kerja harian menyuruh santri untuk khidmat kamar, mengontrol kebersihan di semua pondok, nyuruh ini santri waktu sore misalkan membuang sampah. Kerja mingguan apa, kerja mingguan misalkan ikut musyawarah bersama Pak Kiai, mengadakan tandipulan umum, bersih-bersih umum ini misalkan. Bagian DKM kerja hariannya apa? Mengatur shop, membersihkan masjid, ini. Kerja mingguannya apa? Kerja mingguannya misalkan menyuruh santri Jumatan misalkan, atau misalkan bikin tandipulan umum di masjid. Ya, jadi program kerja supaya berjalannya ini sesuai dengan ini, sesuai dengan rancangan. Program kerja harian, program kerja mingguan, program kerja bulanan, dan terakhir program kerja tahunan. Kalau program kerja tahunan mungkin keamanan menyetorkan, mengumpulkan santri yang melangkah dalam tahun itu, atau misalkan kebersihan program tahunan mengumpulkan menjumlahkan proposal pengeluaran uang kebersihan, atau misalkan ada program tahunan. Jadi mulai sekarang kerjakan, mikir, karena ini kan majelis. Kalau misalkan kebersihan punya pikir ke depan pasti maju. Saya kemarin tuh ngobrol sama Ustaz Salman ada di sana. Ustaz Salman beliau kan ya Kresek, beliau alumni pondok pesantren yang mana dikelola oleh alumni Gontor. Beliau katakan pas saya jadi OPPM kelas 6, ketua saya tidak naik kelas. Ketua saya, gak apa-apa saya gak naik kelas, yang penting pondok ini maju di era kepemimpinan saya. Gak apa-apa nilai saya 3, nilai saya 4, nilai saya 2, nilai saya 1, yang penting saya memegang amanah ini bagus gitu. Teman saya juga yang keamanan, tahun kemarin keamanan, tahun sekarang Muharram meninggal dunia karena beliau